Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Mohon maaf ya untuk minggu kemarin kurang komunikasi karena ada satu hal yang nomornya tidak bisa dihubungin, dan alhamdulillah sekarang udah bisa aktif lagi ya. Nah, minggu kemarin juga kan banyak libur ya, hari Senin kita libur, kemudian Kamis dan Jumat juga libur. Sekarang kita harus fokus lagi nih belajar di rumahnya. Seperti biasa, jangan lupa ya baca doa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing supaya dilancarkan dalam segala hal dan mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai jangan lupa absen ya. Absennya seperti biasa di absensi karena itu yang paling utama. Tapi banyak evaluasi dari sebulan ini, banyak siswa yang absennya ada tapi tugasnya belum masuk gitu ya. Mohon untuk anak-anakku yang belum mengerjakan tugas dikerjakan lagi, masih ada batas waktunya sampai akhir bulan ini ya. Kemudian yang sudah, terima kasih dan tetap dipertahankan ya. Mungkin itu aja. Sekarang simak video pembelajarannya, kemudian kamu ulang terus sampai kalian paham. Oke, kali ini kalian kemarin untuk kelas 8 sudah menulis catatan tentang pola-pola bilangan ya. Ada jenisnya, ada pola bilangan segitiga, ada persegi, panjang, dan pola yang lainnya. Itu jenis-jenis pola, dan kalian tahu pola itu apa? Iya. Nah, dari pola itu nanti ada dari urutan atau barisan, dari barisan ke-1 dengan kedua itu nanti ada bedanya. Nah, beda ini nanti terlihat bolanya gitu. Jadi ya dipahami lagi karena ini mungkin lebih susah dipahami daripada bab 2. Nah, kalau kalian sudah paham, ini ada beberapa contoh untuk pola bilangan. Nanti kalian cari polanya. Boleh dengan mencari bedanya. Nanti bedanya dari barisan pertama atau suku pertama ke suku kedua itu berapa bedanya. Kemudian dari suku kedua ke suku ketiga nanti beda lagi nih. Bedanya berapa? Beda ya. Iya, selisihnya. Nah, selisihnya itu nanti ada yang naik dan ada yang turun. Kemudian ada yang kalinya, ada yang bagi gitu ya. Nanti kamu cari nih polanya apa, ketemu. Nah, biasanya itu ditanyakan 3 urutan baris yang seterusnya. Itu ya, perhatikan ya. Nanti ini ada contoh soalnya. Ini yang untuk jawaban Wulan ya, dia menggunakan selisih. Nah, ini yang kita bahas untuk pola bilangannya. Ini yang contoh 1.9 tentang lampu hias yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Kemudian ada urutannya ya, ke-1, ke-2 sampai ke-15 ada hijau, kuning, merah, dan jawabannya warna hijau itu 1, 4, 7, 10, 13, kuning juga 2, 5, 8, 11, 14, merah 3, 9, 12, 15. Dengan melihat pola tersebut ternyata urutan ke-15-nya adalah lampu yang berwarna merah. Kalian baca lagi ya nanti di buku paket. Nah, ini yang contoh 1.12 dengan bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu dari 0 ke 1, berarti 0 ditambah 1, 1, kemudian barisan kedua, ketiga 1 ditambah 1, kemudian hasilnya 2, kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5, 5 ditambah 8 hasilnya 13, 13 ditambah 21 hasilnya berapa? Jadi 3 urutan selanjutnya itu 34, 34 itu dari 13 ditambah 21 itu 34. Kemudian ada jawabannya 55. 55 itu dari
21 ditambah 34, hasilnya 55. Dan yang terakhir jawabannya 89. 89 itu dari penjumlahan atau dijumlah 34 ditambah 55, hasilnya 89. Nah, yang seperti itu termasuk barisan bilangan Fibonacci. Nah, ini ada sifat pola bilangan. Pola bilangan sifatnya ada naik kayak 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan turun 32, 16, 8, 4, 2, 1 dan seterusnya. Ini ada macam-macam pola bilangan. Lihat yang pertama. 1, 5, 9, 13. Nah, dua suku selanjutnya itu 17 dan 21. Kenapa dapat 17? Karena bedanya atau polanya itu ditambah 4. Jadi 1 ditambah 4 5, 5 ditambah 4 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 4 17, 17 tambah 4 21. Jadi bilangannya berpola plus 4 atau tambah 4. Untuk yang nomor 2 juga ya, ternyata polanya bedanya 3 atau ditambah 3. Kalau yang nomor 3 itu ternyata dikali ya, kali 2 atau rasionya 2. Nah, ini ada contohnya ya. Yang A, B, dan C. Yang A itu bedanya 2 karena naik ya, tambah 2. Kemudian yang B bedanya negatif 3 atau dikurang 3. Yang C juga bedanya dikurang 3 atau negatif 3 turun. Nah, ini ayo kita berlatih 1.4. Ada nomor 1 dari A sampai K. Di sini ibu akan menjawab untuk yang 1B. Ini ada barisan bilangan 100, 95, 90, 85. Barisan pertama atau urutan pertama 100 atau U1-nya, kemudian 95, 90, 85. Nah, kita akan cari polanya dulu, pola barisannya, pola bilangannya. Nah, mencari polanya itu berarti kita harus mencari selisih atau bedanya dari barisan pertama ke barisan kedua, kemudian barisan kedua ke barisan ketiga, ketiga ke 4. Nah, nanti kita bisa mencari hasilnya untuk 3 bilangan seterusnya. Kita lihat 100 ke 95 itu bedanya berapa ya? Itu bisa naik atau turun, bisa jumlah atau dikurang, bisa dibagi, bisa dikali. Coba berapa ya? Kalau dijumlah bisa nggak ya antara 100 dengan 95? Nggak bisa, karena 100 lebih besar dari 95. Nggak mungkin dijumlah atau ditambah. Kalau dibagi tidak bisa juga ya. Iya, berapa kurang ya, betul. Berarti selisihnya ini dikurang 5. Nah, ini bedanya. Kemudian lihat lagi 95 bener nggak? Ke 90 itu selisihnya atau bedanya negatif 5. Iya, betul. Kemudian dari 90 ke 85. Iya, benar, dikurangi 5 juga ya. Nih, 100 dikurangi 5, 95, 95 dikurangi 5, 90, 90 dikurangi 5, 85. Nah, berarti 3 barisan ke belakang atau bilangan ke belakang berapa? Nah, ini 85, berarti sini berapa? Berarti 85 ini dikurangi 5. Nih polanya nih, lihat. Polanya ternyata negatif 5 atau bedanya negatif 5. Ini juga bedanya negatif 5. Ini juga bedanya negatif 5. Ini juga bedanya negatif 5. Berarti 85 bedanya negatif 5, berarti 85 dikurangi 5 berapa? Betul, 80. Kemudian yang 2 terakhir sama ya, 80 juga harus dikurangi 5 berapa? 75. Kemudian yang terakhir juga ini negatif 5, 70. Berarti 3 bilangan atau barisan terakhir 80, 75 dan 70. Paham ya? Kemudian ibu juga akan membahas yang nomor 1 apa ya? 1E aja ya. Oke?
Selanjutnya soal yang dibahas ada barisan 80, 40, 20, 10. Tentukan 3 urutan atau barisan atau bilangan seterusnya. Lihat polanya. Dari 80 ke 40, 40 ke 20, 20 ke 10. Itu ditambah, dikurang, dikali atau dibagi ya. 80 ditambah 40. Bisa nggak? 80 itu ditambah? Nggak bisa, karena 80 lebih kecil ya. Kalau dibagi atau dikali 80 ke 40 tidak bisa. Jadi harus berapa? Ada yang tahu? Bu, dikurang. Oh, dikurang berapa? Boleh kita coba. Ini misalkan 80 dikurang, beda dari 40, kurangi 40. Nah, ini sama nggak? 40 itu dikurangi 40 hasilnya 20? Bukan, berarti bukan dikurang. Apalagi ayo? Dikali. Oh, 80 dikali berapa yang hasilnya 40? Gak bisa, karena 80 lebih besar. Berarti dibagi. Betul, 80 itu dibagi berapa biar hasilnya 40? Betul, dibagi 2. Kemudian bener nggak 40 dibagi 20 itu juga sama dengan dibagi 20? 40 dibagi 2 hasilnya 20? Betul. Kemudian 20 juga dibagi 2 hasilnya 10. Jadi ini juga dibagi ya. Bagi 2 berapa? 5. Kemudian 5 dibagi 2, 5 per 2. Kemudian dibagi 2 lagi ya. Jadi berapa? 5 per 4 atau 5 dibagi 2 itu 0,5. Kemudian 0,5 bagi 2 0,25. Aduh maaf ya, videonya berisik nih, ada anak yang lagi nangis. Alhamdulillah, semoga paham ya dengan bahasannya. Tolong disimak dan dipahami lagi di rumah. Oke, terima kasih ya sudah menonton dan menyimak videonya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.